Halo guys, selamat datang lagi di channel aku. Kalian masih ingat gak drama Korea The Glory yang diperankan oleh Song Hye Kyo? Dengan kisah seorang korban pembulian sekolah yang setelah bertahun-tahun pelan-pelan membalas dendam kepada pelaku dan orang-orang yang tahu tapi tidak peduli. Kisah pembulian seperti drama itu ternyata kejadian juga di dunia nyata, tapi endingnya berbeda. Korban mengakhiri hidupnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa follow atau subscribe channel ini dan jangan lupa like video ini supaya aku lebih semangat untuk membuat konten. Thank you. Oke lanjut. Tahun 2023, sebuah drama Korea berjudul The Glory mengguncang dunia dengan kisah seorang korban kekerasan sekolah yang setelah bertahun-tahun pelan-pelan membalas dendam kepada pelaku dan orang-orang yang tahu tapi tidak peduli. Drama ini berhasil mencuri perhatian global, terutama lewat adegan ikonik ketika Park Hyun Jin, pelaku utama yang menjadi pembawa acara cuaca, dengan arogan memperlakukan juniornya. Dengan nada sombong, ia menyatakan bahwa juniornya yang bergaji kecil tidak akan pernah bisa menandingi dirinya yang memiliki nilai kapital tinggi. Tidak ada yang menduga 2 tahun kemudian adegan ini akan kembali mencuat, bukan sebagai fiksi, melainkan cermin kehidupan nyata yang mengerikan. Pada awal tahun 2025, Korea Selatan dikejutkan oleh sebuah insiden tragis. Seorang pembawa acara cuaca wanita bunuh diri akibat pembulian di tempat kerja. Peristiwa ini membakar amarah publik yang segera menuding bahwa Park Hyun Jin dari The Glory ternyata hidup di dunia nyata. Korban itu bernama Oh Yoana, seorang gadis berusia 28 tahun dari Gwangju, Korea Selatan. Dibesarkan oleh ibunya dalam keluarga tunggal, Yoana kecil sering menatap layar televisi, membayangkan dirinya bersinar sebagai bintang. Di usia 19 tahun, ia melangkah ke dunia audisi hiburan, memenangkan penghargaan kecantikan berkat wajah menawan dan tubuh idealnya. Ia menjadi trainee idol, mengejar impian glamor yang ia impikan sejak lama. Namun realitas sebagai trainee jauh dari bayangannya. Latihan tanpa henti dan diet ketat menggerogoti fisik dan jiwanya, hingga ia menyerah dan keluar. Meski begitu, api di hatinya tidak padam. Ia melanjutkan studi sambil mengikuti kontes kecantikan dan modeling, membangun pengalaman untuk hari ketika ia bisa kembali ke layar kaca. Pada Mei 2021, momen itu tiba. Yoana lolos ujian rekrutmen pembawa acara cuaca di MBC, salah satu stasiun televisi terbesar di Korea, meski tanpa latar belakang formal. Dalam vlog pribadinya, ia menangis haru bersama ibunya, memeluk erat sambil merayakan impian yang akhirnya terwujud. Sayangnya, ini bukan awal dari dongeng indah, melainkan pintu masuk ke neraka yang tidak terlihat. 3 tahun kemudian, Yoana mengakhiri hidupnya sendiri, menutup babak mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setelah bergabung dengan MBC, Yoana dengan cepat naik daun. Ia membawakan ramalan cuaca di slot utama dan tampil di acara variety show You Quiz on the Block pada November 2022, yang mana Song Hye Kyo juga pernah tampil di acara itu. Dari acara TV subuh hingga syuting tengah malam, ia sibuk namun tetap ceria, memposting keseharian di vlog dengan senyum yang ceria. Sifatnya yang lugas dan apa adanya membuatnya dicintai penonton. Saat semua menanti kehadirannya di panggung lebih besar, tiba-tiba ia lenyap. Ramalan cuaca tidak lagi menampilkan wajahnya dan media sosialnya membisu. Baru pada Desember 2024, laporan berita mengungkap kebenaran pahit. Yoana telah meninggal 3 bulan sebelumnya pada September di usia 28 tahun. Publik meratapi kepergiannya yang terlalu dini, namun sebulan kemudian sebuah berita eksklusif mengguncang semua orang. Ia tidak mati karena kecelakaan, melainkan bunuh diri akibat pembulian di tempat kerja. Menurut berita, keluarga menemukan catatan di ponselnya, surat wasiat sepanjang 17 halaman dengan lebih dari 2.750 karakter. Di dalamnya ia mencurahkan keputusasaannya, kelelahan dan luka batin akibat siksaan senior di Departemen Cuaca MBC selama bertahun-tahun. Dalam bagian yang dirilis, ia menulis, "Hidup terlalu melelahkan. Aku benci harus terus membohongi diri sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Aku tidak pernah dipahami, tidak bisa mencintai apa yang kucintai tanpa rasa sakit. Punggungku terasa patah setiap hari, hatiku tercabik-cabik. Aku benci melihat orang-orang yang mencintaiku menderita karena aku. Aku tidak mau lagi menunggu Tuhan menyelamatkanku. Senior Lee Hyung Sung, kau bilang takut Kim Gayung bikin masalah. Jadi kau suruh aku gantikan dia.
Apa hubungan senior junior begitu suci? Bukankah kau bilang Departemen Cuaca MBC tidak boleh dipermalukan? Tapi kenapa aku tidak boleh tunjukkan kesalahan kalian? Ini omong kosong apa? Kau bilang kalau aku salah baca cuaca, disiplin MBC akan hancur karena aku. Aku pasti terlihat menyedihkan di hari pertama. Pincang, gugup, panik. Semua orang melihatnya. Tapi setiap kesalahanku, kau marahi aku habis-habisan. Aku tidur di ruang jaga 3 bulan karena tidak mampu bayar taksi. Ada yang peduli padaku? Keluarga mengumpulkan bukti, surat wasiat, buku harian, rekaman obrolan untuk menuntut senior yang menyiksanya, terutama Lee Hyun Sung dan Kim Ga-young yang disebut sebagai pelaku utama. Mereka mengajukan gugatan perdata terhadap Kim Ga-young berjuang mencari keadilan bagi Yoana. Apa yang mengubah gadis ceria ini menjadi korban yang putus asa? Menurut ibunya, semua bermula pada September 2021 ketika Yoana yang baru 4 bulan bekerja diminta menggantikan Kim Ga-young yang sering terlambat, yang menyebabkan acara batal tayang. Bagi pemula ini kesempatan emas, tapi juga awal dari pengucilan. Ketika kepala tim yang mendukungnya pindah pada Maret 2022, senior tidak lagi menyembunyikan kebencian mereka. Hampir setiap hari Yoana menangis di telepon pada ibunya, mengeluh tentang ketidakadilan. Kesalahan senior dipaksakan padanya. Jika ia menunjukkan kekeliruan dalam laporan cuaca, ia dimarahi karena tidak hormat. Setelah pulang, ia sering dipanggil kembali ke kantor untuk diberi pelajaran. Salah satu percakapan terekam. "Kau sudah pulang?" "Ya, ada apa?" "Kau di mana? Kembali ke kantor sekarang." "Tapi aku tidak tahu kenapa kau begini." "Makanya aku suruh kembali untuk jelaskan kenapa aku begini." "Senior itu temanmu?" "Bukan." "Kau mau berantem sama aku di telepon sekarang?" "Bukan, tapi hari ini aku benar-benar tidak bisa. Aku ada janji. Kalau kau tidak nyaman, aku minta maaf." "Tentu saja aku tidak nyaman." "Iya." "Kau berniat minta maaf hari ini?" "Iya." "Kau merasa bersalah padaku?" "Iya." "Benarkah?" "Iya." Sebagai junior, ia tidak berani melawan. Pelajaran ini berlangsung lebih dari 6 bulan, namun tidak pernah selesai. Ketika ia menerima undangan untuk tampil di You Quiz on the Block, senior mengejeknya. "Kau kira kau siapa? Apa yang bisa kau katakan di acara itu?" Mereka membuat grup obrolan tanpa Yoana dan Jin Chae-ryong rekannya penuh dengan hinaan. "Yoana benar-benar gila, kita keluar dari grup itu aja." Jin Chae-ryong juga sama, aku tegur sekali, dia langsung membantah. "Yoon Jini Glory setidaknya bisa baca cuaca. Dia ini pura-pura jadi korban setiap hari, padahal kita yang korban." Yoana bukan junior yang bandel. Ia mendaftar kursus penyiaran mahal untuk memperbaiki diri, tapi tidak pernah diakui. Sebagai pekerja lepas, gajinya kecil, hanya sedikit di atas UMR. Ia harus tiba jam 3 pagi untuk acara jam 6, mengkonfirmasi data cuaca dan menulis naskah sendiri. Realitas jauh dari glamor. Di satu sisi ia takut kehilangan pekerjaan, di sisi lain senior terus menghancurkannya. Ia tidak bisa tidur, bahkan mengambil kerja sampingan sebagai pelatih gym dan penulis naskah, berharap kelelahan fisik membantunya istirahat. Ibunya menyuruhnya berhenti, tapi ia tetap bertahan. Akhirnya Yoana ke psikiater dan dia didiagnosa depresi. Dari catatan dokter tertulis setiap kali anak ke kantor ia akan rasa tertekan, selalu mengulang meminta maaf terus atas setiap keluhan hingga amarah senior reda, menyalahkan diri sendiri sambil bertahan. Ana meminum obat tidur dan antidepresi tapi tidak mempan, sehingga ia beralih ke alkohol, tapi malah memperburuk keadaan. Terlambat kerja, lalu dimarahi lagi. Senior Kim Ga-young pernah berkata, "Ana, sutradara bilang kau menangis sepanjang hari Sabtu, dan tanya apa aku memarahimu. Aku benci disebut begitu. Kau salah lalu menangis di depan orang, kenapa aku yang jadi aneh?" Yoana menjawab, "Aku tidak menangis terus, juga tidak bertemu sutradara. Itu bukan intinya kan? Karena aku tidak peka dan bodoh. Maaf, aku tidak tahu harus bagaimana." Kim membalas, "Kamu bukan tidak peka dan bodoh. Kamu nangis atau tidak juga tidak penting. Tapi kamu berani melawan senior." Puncaknya pada 6 September 2024, ia mencoba melompat dari jembatan Gayang. Seorang nenek dan polisi menghentikannya. Ketika ditanya kenapa ia mau bunuh diri, Ana menjawab, "Kerja dan hidup terlalu menyakitkan, mati lebih nyaman."
Keluarganya sangat khawatir dan memintanya untuk istirahat sementara, tapi Ana tidak mau karena katanya masih ada kerjaan yang harus diselesaikan dan ia memastikan ke keluarganya kalau dia tidak akan mati. Insiden itu melukai wajahnya dan pada 12 September ia posting di Instagram tentang cedera gigi dan wajah sehingga tidak bisa tampil pada 30 September dan berterima kasih kepada Jin Chae-ryong yang menggantikannya. Itu postingan terakhirnya. 3 hari kemudian ia pergi selamanya pada usia 28 tahun. Kematiannya mengguncang Korea. Netizen menuntut penjelasan dari MBC, mengungkap identitas 4 senior, Lee Hyung Song, Kim Ga-young, Park Hae-young, Choi Ari sebagai pelaku. Keluarga menunjukkan rekaman telepon ibu Ana dengan Lee Hyung Song pada hari kematiannya. Lee terdengar panik, tapi tidak ada tangisan sama sekali dan hanya pura-pura peduli pada ibunya Ana. Ibunya menelpon Lee karena ia ingat bahwa Ana pernah bilang bahwa senior yang paling ia percaya adalah Lee. Tapi kenyataannya Lee adalah salah satu pelaku pembulian. MBC awalnya bungkam, memerintahkan karyawan diam, lalu menanggapi dengan arogan. Yohana tidak pernah lapor pembulian selama 3 tahun, jadi kami tidak tahu. Setelah kejadian, keempat senior masih tetap membawa acara di MBC seperti tidak terjadi apa-apa. Melihat ini, publik marah, menyerang media sosial para pelaku dan situs MBC, mengancam boikot. Tekanan meningkat hingga pada 31 Januari 2025, MBC membentuk komite penyelidikan kebenaran dengan pakar eksternal, berjanji bertemu keluarga. Tapi beberapa hari kemudian, laporan kehadiran karyawan Yohana muncul di media sosial, menyebut keterlambatan Ana pada tahun 2022 sampai 2023 sebagai bukti malas kerja. Keluarga membantah, menyebut itu masa depresi akibat pembulian. Terlambat dikarenakan minum obat depresi dan minum alkohol. Awal kerja Ana tidak seperti itu. Dan netizen pun curiga dokumen dipalsukan karena bertulis almarhum Oh Yohana, yang artinya laporan dibuat setelah Ana meninggal. Korea telah memperlakukan undang-undang larangan pembulian di tempat kerja sejak 2019, mendefinisikan pembulian sebagai penyalahgunaan posisi atau hubungan untuk menyakiti pekerja lain di luar batas wajar. Namun, 5 tahun berlalu, pembulian di Korea tidak membaik. Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan laporan pembulian meningkat dari 5.820 kasus pada tahun 2020 menjadi 12.360 kasus pada tahun 2023. Tetapi hanya 10,6% yang diproses hukum dan banyak dianggap tidak melanggar. Budaya Korea yang menekankan hierarki senior-junior menciptakan struktur kekuasaan yang sulit dilawan di tempat kerja. Ditambah dengan kompetisi ketat dan budaya inner circle, karyawan takut melawan atasan dan saling menjatuhkan untuk bertahan. Meski kesadaran individu meningkat, masalah struktural organisasi sulit dirubah. Di Korea, survei menunjukkan 3 dari 10 pekerja mengalami pembulian dalam setahun terakhir, dengan banyak anak muda berusia 20-30 tahun, bahkan memiliki pikiran ekstrim. Pekerja lepas seperti Yohana yang tidak dilindungi Undang-Undang Tenaga Kerja sangat rentan. Meski punya kontrak, mereka tidak dianggap bekerja secara hukum dan sulit mencari bantuan saat dibuli. Kasus Yohana menjadi sorotan karena profesinya, tetapi banyak pekerja lepas lain mengalami hal serupa dalam diam. Pada 7 Februari, Partai Nasional Korea mengadakan sidang untuk menyelidiki MBC dan Kementerian Tenaga Kerja terkait kasus ini, mendorong undang-undang khusus melindungi pekerja lepas dari pembulian. Seperti yang ditulis Yohana dalam suratnya, "Kenapa tidak ada yang peduli padaku? Kenapa tidak ada yang mendengar suaraku?" Mungkin ia memilih cara paling bodoh untuk didengar. Namun, jika pengorbanannya tidak mengubah sistem dan budaya, lebih banyak Yohana akan mengulang tragedi yang sama. Bagaimana pendapatmu tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.